berangkat kita tuh. Berangkat sampai perjalanan tuh kira-kira udah mau sampai tuh itu udah kecium sih memang kayak bau angus kebakaran, gosong. Pulang. Itu kita masih jalan di situ aja tuh, ngelewatin dari ujung ke tengah, itu bangkai ngikut. Itu bau bangkai lagi sama bau daging kebakar tuh ngikut tuh. Buat di samping motor saya. Banyak yang minta tolong. Itu di lantai 9 orang tuh api udah menjalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa dengan saya Puji Setio di Lautan Mistis. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya sewaktu beliau mengunjungi dan niat mendoakan sebuah mal di wilayah Jakarta yang terkena musibah kebakaran. Di sana beliau mendapati sebuah peristiwa atau mendengar hal-hal mistis yang mana membuat bulu kuduknya berdiri. Kayak apa keseluruhan ceritanya? Yuk langsung aja kita temuin narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bang Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana diberikan kesehatannya Bang ya. Oke Bang, tadi kan dibilang udah kita bicara Bang ya, tentang pengalaman Abang mengunjungi sebuah mall yang kebakaran. Ini kira-kira bisa diceritain sedikit nggak Bang? Cerita monggo Bang. Niatnya sih saya waktu itu ingin mengunjungi dan ikut mendoakan. Terus saya izin juga ke pihak penjaga gedung. Itu memang ketat banget ya, kita nggak boleh dokumentasi gitu. Tapi akhirnya kita diizinin masuk, tapi hanya di luar gedung aja. Karena jam 5 sore itu udah dikosongin, nggak boleh ada petugas masuk. Kondisi puing-puing tuh kayak udah mau rubuh. Lantai 7, 8, 9 tuh udah angus semua, kebakar. Di situ ketika saya lagi ngobrol nih sama Cynthia, itu banyak mengalami suara-suara kayak rame gitu. Ada aktivitas. Tahan dulu Bang ya ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk bantu kita agar channel kita lebih berkembang lagi dengan cara tombol subscribe, share, dan komen. Serta jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari kita Lautan Mistis. Dan bagi teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Bang Sogi, caranya gampang banget. Langsung aja DM ke Instagram kita lautan.mistis atau bisa chat kita ke nomor WA yang sudah tercantum di kolom deskripsi. Tidak tunggu lama-lama lagi, yuk pasang headsetnya, seduh kopinya, mari kita dengarkan ceritanya. Jadi pada saat itu kan awal tahun baru ya. Itu pada saat tanggal 1 Januari 2025 entah kenapa gitu. Kondisi badan saya tuh kayak yang lemes, berat. Pokoknya insting yang saya alamin tuh jadi kayak apa ya? Kok keadaan ini akan seperti sama kayak tahun sebelumnya. Bahkan saya ngerasa kayak bakal ada musibah gitu. Itu saya ngomong sama Cynthia, masih di rumah lah ya. Saya bilang gini, jadi pada tahun 2025 itu saya merasakan kayak tahun ini tahun gelap gitu. Jadi tujuan saya tuh bukan untuk meramal atau menerawang gitu. Cuman ngerasa badan kayak nggak enak aja gitu, kayak ada yang ngasih tahu lah gitu lewat hal goib gitu ya. Terus saya nanya ke Cynthia kan, kalau yang kamu rasain nih insting kamu tahun 2025 apa? Tahun api, kata dia gitu. Saya heran kan, tahun api. Ya udah saya mengiyakan, oh tahun api. Terus
saya menjelaskan di situ kan, tahun gelap ini maksud saya tahun yang dimana nanti bakal banyak musibah juga. Terus dimana rakyat ini masih banyak yang kesusahan. Karena saya merasakan banyak pejabat di sekelilingnya tuh masih banyak yang korupsi gitu. Masih banyak orang-orang yang memiliki jabatan, baik itu di ranah swasta ataupun ranah pejabat, masih banyak yang egois gitu, serakah gitu. Itu yang saya rasakan, sehingga karena keserakahan itu bakal banyak kejadian musibah. Hari demi hari kan dilalui kan. Itu ternyata ada berita Los Angeles kebakaran. Itu di situ kan viral kan. Akhirnya saya diskusi lagi kan. Wah, Los Angeles kebakaran nih, saya diskusi sama Cynthia nih. Iya kan, saya bilang tahun ini tahun api, kata dia gitu. Iya, saya juga kan merasakan bakal banyak musibah, saya bilang gitu. Karena tahun ini yang saya rasakan tahun gelap. Di situ saya update status di story IG. Jadi video Los Angeles saya terusin lagi di story IG, itu saya kasih keterangan. Keterangannya gini. Jika suatu saat kreativitas saya tertunda gitu ya, saya akan melakukan jalur dakwah gitu ya. Melakukan pertobatan melalui jalur dakwah, saya bilang gitu. Itu ada di story IG saya. Intinya sih saya ingin lebih bertobat di tahun ini sebenarnya sih gitu. Ingin lebih mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Besok-besoknya tuh ada kabar Mangga 2 kebakaran. Kan? Terus ada kabar lagi daerah Kemayoran kebakaran. Terus daerah mall juga ada yang kebakaran tuh di Jakarta. Kebetulan mallnya itu ada tempat hiburannya juga sih, hiburan malamnya gitu ya. Akhirnya nggak tahu kenapa kebakaran yang ini nih, yang terbaru ini, saya tuh kayak pengen kesana gitu. Pengen kesana. Cuman waktu itu kan hujan ya. Pada tanggal 15 Januari pukul 21.30 tuh ada berita tuh kan. Pengen kesana, tapi kayak yang berat gitu. Saya ngobrol sama Cynthia, kesana yuk. Ya ayo aja, tapi badan tuh kayak yang berat gitu. Kata Cynthia ayo aja, tapi saya kayak yang berat gitu. Sampai hari ke-7 itu di tanggal 22 akhirnya kita kesana malam-malam. Berangkat kita tuh. Berangkat sampai perjalanan tuh kira-kira udah mau sampai tuh itu udah kecium sih memang. Kayak bau angus kebakaran. Gosong. Antara sekilo atau 2 kilo gitu. Kayak bau kebakar gitu. Akhirnya sampai kan. Kita parkirin motor tuh masih di daerah luarnya. Saya taruh di pinggir warung nih kan. Sampai di situ ada perempuan 2. Dia tuh pengen ngeliat ke situ juga, cuman masih nanya-nanya yang di warung itu warga. Itu saya tuh di situ ngopi dulu. Saya minum kopi dulu, sama beli kacang gitu kan. Cynthia ngeliat situasi gitu, mantap-mantap aja sih, tapi nggak masuk, masih di daerah situ, lihat-lihat gedung yang kebakar, tapi jaraknya masih jauh kan. Terus dia kenalan juga sama cewek 2 orang di situ yang niatnya ingin mendoakan. Jadi dia tuh di situ kenalan, dan dia nanya kan, Cynthia itu, dia tuh kerja di salah satu perusahaan swasta gitu, cuman ingin ke situ, ingin mendoakan aja. Namanya April sama Leni gitu. Kalau yang April itu yang rambutnya pendek dia, pakai topi. Akhirnya
dari ngobrol-ngobrol gitu di situ kenalan dan memutuskan untuk masuk bareng. Bareng sama mereka berdua tuh. Iya. Jadi kita total berempat. Saya nanya-nanya juga sih sama pihak warung. Pak, kalau masuk ke dalam boleh nggak? Boleh, dari kemarin juga banyak yang masuk. Ya yang penting izin aja. Oh, alhamdulillah Pak kalau gitu ya. Akhirnya kita memutuskan berempat masuk gitu ya ke dalam. Masuk ke dalam, kita tuh ngelewatin skor parking gitu kan, kayak pembatas parkir mobil gitu kan, yang bayar parkir di situ. Kita jalan kaki, di situ ada security memang jaga, pakai bajunya biru dongker gitu, kayak teman-teman gitu, biru-biru gitu. Ada yang jaga-jaga gitu duduk ya. Nah, ketika kita jalan melewati mall itu, masih ada lagi nih duduk nih sekitar 4 orang atau 5 orang tuh. Nanya, pakai baju bebas, posisinya udah deket sama gedung kebakaran. Ini dari mana nih? April menjawab kan. Cowok tuh ya, laki tuh? Iya, laki semua tuh, penjaga. Potongan rambutnya kayak aparat gitu, cepak-cepak gitu. Iya. Badannya tegap-tegap. Dari mana nih? Kita mah dari orang biasa aja sih Pak gitu, kata April gitu ya. Cuman ingin ikut mendoakan. Ya udah, tapi jangan masuk ya, ngelewatin garis polis lah. Iya. Karena kalau ini resikonya runtuh gedung. Roboh tuh ya, kebakaran. Yang boleh masuk itu hanya petugas, damkar sama kepolisian untuk tujuannya investigasi. Oke, baik, makasih Pak ya. Ya udah silakan. Nggak boleh ngambil video dokumentasi buat konten-konten, nggak boleh. Itu privasi. Baik Pak, makasih. Akhirnya April sama Leni duluan. Saya juga ditanya nih, dari mana ini? Ya Pak, saya ingin mendoakan juga niatnya gitu ya. Ngobrol-ngobrol, masuklah. Saya nyusul kan mereka berdua tuh. Itu kita kita melewatin juga, itu gedung kan kayak udah mau roboh tuh, banyak puing-puing besi bergelantungan. Itu kita ngelewatin rukonya yang ada penutup bank swasta di sini. Ini gedung kan ya. Ini kalau roboh breg aja kena. Kalau kita ngelewatin batas tutupan ini nih, ruko nih, teras ruko bank, kita lewatin sampai ke arah belakang samping tuh. Nah, kita diem dulu di tengah nih. April sama Leni masih di sini, kita rada ke tengah. Jadi ini gedung, jadi kita di sampingnya posisi. Nah, April sama Leni tuh bilang, saya di sini dulu ya. Saya sama Cynthia ke tengah tapi masih di samping. Terus saya ngobrol lama-lama sama Cynthia. Ngobrol lama. Saya amati gedungnya. Kok kayak ada orang aktivitas, rame gitu, kayak ada orang ngobrol, cewek-cowok. Seperti biasa itu. Seperti biasa. Ada suara musik juga ada. Tapi hilang lagi. Tapi yang samar-samar apa? Samar-samar ya. Kita berdua dengar. Terus ada orang ngejerit, teriak. Ada yang minta tolong, suara cewek itu. Dominan suara cewek lebih sering ya. Masya Allah. Hilang lagi. Itu suaranya soft banget. Itu suara air ngucur tuh terus. Kedengeran gitu. Kedengeran kayak seolah-olah hujan gitu. Kayak ada air terjun gitu. Iya. Ya, kondisi memang gerimis, tapi gerimisnya dikit ya. Dikit. Ada minta tolong di situ. Kita udahlah, kita keluarin video gitu ya. Cynthia angkat bicara kan apa yang dirasakan gitu. Videoin kalimat pembuka lah gitu Cynthia tuh. Lama tuh kita, tapi tiap ada yang petugas security lewat, handphone kita umpetin dulu gitu. Terus lanjut lagi gitu kan. Terus ini tuh gedung ini yang bank ya, saya telusurin situ. Ini tuh ada polisi 2 duduk pakai tenda. Di sini damkar 2. Kita sempat izin juga sama mereka kan. Ke sini tuh ada security yang istirahat kadang-kadang.
pakai baju kayak biru dongker gitulah. Kayak dimata-matai juga kita di situ. Iya. Saya tahu sih kayak dimata-matai gitu, kanan kiri. Terus ngobrol saya tuh kan lewat video, lewat interaksi sama Cynthia juga gitu. Terus tuh suara-suara tuh nggak berhenti. Tetap yang ngedenger Mas aja sama Mbak Cynthia-nya atau gimana? Saya berdua dengar. Dengar. Itu kan ada salah satu jendela tuh yang kebuka. Kalau nggak salah tuh kayak di lantai 7. Iya. Di pas bundaran itu tuh. Dia kayak ada kepala gitu Pak. Iya. Sama tangan gini. Insya Allah. Kayak minta tolong gitu ya? Minta tolong gitu. Terus badannya tuh udah kayak ada titik-titik biru api. Nyala itu. Kayak berlian gitu. Ya Om. Saya istighfar di situ. Astagfirullahaladzim. Lihat nggak kamu tuh orang minta tolong. Tapi apinya tuh kayak yang udah membiru gitu. Iya. Ini kan biasa kalau api merah ya. Ini udah membiru gitu. Gini. Kelap-kelip. Itu sosok mukanya cowok cewek? Hangus Pak. Udah nggak nampak tuh. Itu demi Allah ya, kelap-kelip biru tuh kelihatan. Kayak berlian gitu, entar ada entar enggak di sekujur ini. Tangan itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi anehnya, saya mau videoin tuh kayak yang dibikin lupa gitu. Itu posisi udah dijeda di stop, ditaruh di kantong. Aneh itu saya nggak kepikiran kayak yang dibikin gimana? Nggak inget aja gitu ya? Nggak inget gitu. Cynthia tuh tambah takut ngelihatnya. Dia kelihatan takut aja gitu, kayak serem juga gitu dia ngelihatnya. Cerita ke saya kan, takut, serem. Jadi kita berdiri itu masih sama di teras ruko juga. Ini bank, ini teras ruko. Ada penutup. Kita lagi ngobrol situ. Ada yang nyambit di pembatas atas kita nih. Kalau keruntuhan nih kan ada ruko, nyambit beletak. Bunyi mulu bagian atas, kereket, drak gitu. Kayak rontok gitu ya. Iya. Padahal itu nggak kebakar. Ini masih di seberangnya kan. Kerasa nggak ada yang nyambit? Saya bilang gitu. Iya kerasa banget, ada yang nyambit. Video masih dilakukan juga, jeda mulai lagi. Ini kita ada yang nyambit ya guys, kata Cynthia. Rasa mistisnya. Makin lama kan perasaan makin gak enak Pak ya. Kata Cynthia, pindah yuk. Kita lagi ngobrol gitu, April mal ini ngelewatin kita dari belakang. Kita duluan ya ke ujung. Tepatnya tuh jadi ini tempat hiburan malamnya, ini basement. Nah, ini tuh udah di ujung nih. April sama Leni tuh lewat belakang kita. Bang, saya ke ujung ya. Ya. Kita juga perasaan gak enak kan. Pindahlah ke ujung, nyamperin mereka. Kita berempat tuh ngobrol. Jadi kita di situ tuh udah kayak nginep aja, Bang. Kayak jam 11 sampai melatih jam 12 tuh kan udah beda hari ya. Nginep kita di situ. Ngobrol lama banget. Saya yang jarang ngerokok, ditawarin rokok sama ya April tuh yang rambutnya pendek pakai topi. Bang, rokok Bang ya. Itu lagi ngobrol-ngobrol tuh, emang saya kenapa mau ngerokok? Karena saya ngerasain udah enak. Udah baunya tuh udah nggak enak. Udah nggak enak bau. Dari sebelum pindah juga udah kayak bau kebakar. Bau gosong, terus bau daging kebakar. Bau bangkai. Nggak enak baunya. Nggak enak. Itu belum kecium bau mawar di situ ya. Wah itu terus-terusan aja tuh. Hilang lagi terus. Kita tuh istighfar terus di situ. Sambil ngedoain juga kan, kirim ilausun rohi untuk arwah korban kan. Kita kirim al-fatihah, doa segala macam. Mudah-mudahan evakuasi dari pihak damkar dan kepolisian cepat terselesaikan gitu. Kita ngerokok.
Cuma 1 batang sih. Ngobrol lama. April tuh menceritakan, ini basement yang di seberang kita, kata dia. Sambil saya videoin juga kan, iseng-iseng. Basement yang di seberang kita, itu tuh ada yang menyelamatkan diri pakai mobil. Jadi kondisi apinya udah gede, besar. Dia tuh berusaha menyelamatkan diri, semua tuh udah padam semua listrik. Ya, akhirnya dia tuh terselamatkan lewat sini pakai mobil ngebut tuh. Kalau enggak udah tuh lewat. Saya simak ceritanya April kan, ngobrol. Tubuh bangke nyengat, makin menyengat. Tepatnya berada di sisi kiri saya. Itu kecium sama April. Ini Cynthia, ini Leni berdiri. Kita bertiga duduk situ. Tuh nyengat banget baunya. Kecium mbak, kecium semua, kecium. Semua nyium tuh ya. Astagfirullah. Mereka istighfar juga kan. Mereka juga ngerasain tuh merindingnya. Saya bilang kan, ya Allah di sana saya lihat ada yang begini-gini di jendela. Lantai 6, lantai 7, lantai 8 tuh ada yang gini. Tapi nggak jelas tuh mukanya cewek cowoknya. Nggak jelas, tapi bosnya udah abu-abu. Kayak udah debu tapi berbentuk manusia gitu. Saya tanya ke Cynthia, kamu lihat nggak? Iya lihat. Dia juga lihat. Begini, minta tolong. Lantai 1 juga ada bapak-bapak minta tolong. Tolong. Basement sebelah kiri ada juga tuh kayak cewek ngesot. Gini. Itu ada berita juga sebelumnya. Jadi ada kurir di basement tuh lagi ngangkat-ngangkat, posisi udah pasca kebakaran kan. Itu kayak ada putih-putih penampakan tuh. Sempat viral juga. Kita terus aja ngobrol gitu sambil memanjatkan doa kan. Cynthia foto-foto. Mau foto-foto nggak? Foto boleh. Pertama dia dulu nih, strike di depan basement itu, strike. Kita masih belum sadar ya. Yang kedua, Cynthia foto bertiga sama saya, April di tengah, Cynthia foto, strike. Terus sambil video juga bangunan saya foto-fotoin tuh. Fotoin. Di situ kita lagi lihat-lihat tuh sadar. Kok ada titik biru di perut Cynthia, di basement tempat keluar mobil orang yang evakuasi melarikan diri. 2, anehnya di titik birunya tuh, di selingkaran titik biru tuh kayak ada aura merah gitu. Itu posisi di perutnya Cynthia 1, di basement 2. Itu kita ada fotonya. Yang foto bertiga sama, lokasinya sama, tapi nggak ada titik. Anehnya. Berupa sinar apa hanya titik aja bagaimana mas? Kayak cahaya, biru gitu. Tapi kecil gitu setitik. Tapi di pinggir titiknya tuh ada aura merahnya tuh kelihatan. Merah tuh ya? Iya. Apakah ini suatu keberadaan makhluk lagi di sekitar kita tuh, yang di perut Cynthia 1, yang 2 tuh lagi di basement dari atas turun kan. Karena posisi itu kan masih 7 hari ya, masih 7 hari. Kita tambah merinding tuh. Wah, serem juga ya, ada titik biru. Yang ini enggak. Perbandingan itu. Kita tuh ngobrol lama ya. Set, kecium bau mawar. Hilang lagi. Bau mawar itu cuma sebentar. Hilang lagi. Pintas aja gitu ya. Kita ngobrol terus ngobrol lama. Terus ada petugas tuh 1 orang nyamperin kita. Di sebelah tapi rada jauh ngopi. Kayak yang memata-matai gitu. Terus udah beres dia ngopi, ngerokok lagi, istirahat nih. Kesana lagi. Yang kedua nih duduk di tengah juga. Ya saya iseng-iseng tanya ya. Pak,
Besok masih ini dilakukan evakuasi, masih ada ya Pak? Iya, belum semuanya ditemuin. Pada saat itu di berita, ini yang saya tahu ya update. Saya tuh cuman tahu beritanya tuh di hari kedua, ketiga, keempat kesana-sana udah. Terakhir itu dari 14 orang yang hilang, baru ditemukan 8 pada saat itu. Karena saya nggak update lagi kan. Jadi jam 5 itu posisinya udah dikosongin gedung itu. Nggak boleh ada petugas yang masuk jam 5 sore. Dimulainya jam 9 pagi itu mulai evakuasi lagi tuh damkar, polisi. Karena resikonya ketiban, takut keruntuhan. puing-puingnya itu baja, besi-besinya udah banyak banget baja. Ngobrol lama kan, kita tuh berempat juga ngobrol. Terus aja kecium, suara-suara juga masih ada. Masih terdengar sayup-sayup. Itu nggak berhenti, rame terus. Padahal tuh gedung udah kosong gitu. Di videonya juga kayak rame gitu. Di videonya tuh. Suara air juga masih terus. Akhirnya udah malam banget kan. Kita memutuskan untuk pulang. Pulang tuh kita nggak langsung pulang, jadi jalannya tuh pelan-pelan, tertib lah jalannya gitu. April sama Leni duluan, kita di belakang, jadi dua formasinya gitu. Bang, saya pulang dulu ya sama yang ngopi. Makasih ya infonya. Ya sama-sama. Pulang. Dan itu kita masih jalan di situ aja tuh, lewatin dari ujung ke tengah tuh bangke ngikut, bau bangke. Itu kita ngerasa. Masih kecium nggak sih bangkainya? Kata saya. Kata Cynthia masih ngikut. Neriakin juga April sama Leni yang depannya. Dan kecium nggak? Iya, aku juga kayak ngikut. Mbak-mbak yang dua juga nyium juga. Mbak-mbaknya tuh dua, April sama Leni tuh ngerasain banyak merinding juga di situ. Dia kayak ngerasain kesedihan juga gitu. Waduh, berat nih kayak. Kita ngelewatin polisi sama damkar itu kan di tenda kan. April sama Leni udah duluan. Terus saya tuh ke pinggir bank itu kan, pengen videoin lagi, penasaran. Bagian depannya nih, kan tadi pinggirnya, bagian depannya itu kayak lebih jelas nih. Cuman kayak saya agak masuk ke lorong banknya itu. Mundur saya, videoin, saya kelilingin. Ada orang suara teriak. Kedengeran lagi tuh. Cynthia kan di luar lorong, tapi agak kesinian dia. Jadi ini sekat gitu. Ini bank, ini sekat juga nih kayak ATM nih. Saya di kesini kan sendirian, menyendiri lah gitu. Ini Cynthia di sini. Cuman saya kan agak teriak kayak ada yang itu, kayak ada yang apa nih? Teriak ya, saya bilang gitu. Cynthia nggak ngejawab kan, dia agak jauhan kan. Udah saya videoin. Ada petugas yang penjaga gedung nyamperin, kayak yang curiga gitu. Cynthia ngasih aba-aba kan. Udah matiin videonya, matiin. Sempat lihat mereka ya. Di situ posisi perempuan nggak ada yang lari. Kita tuh jalan tuh benar-benar tertib dan pelan gitu. Dan kita tuh di situ nginjeknya bukan keramik, di jalan aspalnya tuh. Dan tidak ada yang pakai sepatu, pakai sendal semua, sendal gunung kayak gitu. Di situ ditanya, udah ininya, dapat apa nih kata petugas? Dapat apa? Penampakan dapat? Kayak ngegodain kita gitu. Iya, bercandain gitu ya. Enggak Pak, ini apa namanya?
dengar suara aja sih, saya bilang gitu sama cewek-cewek juga dihadang tuh. April Leni itu udah duluan tapi masih dihadang. Akhirnya kita berempat tapi agak berjarak gitu. Dua kelompok ini dihadang ditanya-tanya. Itu April Leni ditanya, kamu orang bisa ya? Bisa apa ya bang? Kamu indigo ya? Gitu. Oh bukan bang, kita orang biasa. Biasa. Ah nggak percaya, itu kamu cuman pura-pura doang, padahal kalian itu indigo. Kita nggak ada yang bahas indigo apa? Itu indigo. Enggak bang, enggak. Berusaha menghindari pertanyaan itu kan. Akhirnya April Leni itu sekuat tenaga mungkin itu menghindari gitu. Saya yang udah tinggal saya nih berdua sama Cynthia nih. Udah ngelewatin lorong kan sih, keluar tuh. Nyamperin Cynthia. Ini indigo ya? Enggak pak, enggak. Dapat apa? Cerita. Ya kalau ada suara keramaian, saya bilang. Ada yang minta tolong, terus ada yang merasa kebingungan, saya bilang gitu kan, karena belum semuanya terevakuasi kan. Ada yang keadaannya juga belum utuh gitu. Oh gitu. Agak kesini, jangan terlalu dekat gedung. Digeser lah tuh. Ini kan gedung yang bulat nih. Agak kesini lah kita. Agak aman kan gitu. Ini tempat nongkrong penjaga gedung nih. Jadi mereka itu penjaga gedung yang udah bekerja dari sebelum kebakaran juga, memang mereka bertugas di situ gitu. Kayak security baju bebas lah. Coba, saya rasa kamu punya instingnya. Wah, insting gimana ya Pak? Saya mau tes. Berapa jumlah yang sudah terevakuasi? Nih, ruangan tengah. Kamu lihat berapa? Buat bos itu teruji saya tuh di situ Pak. Saya harus fokus kan. Wah, gak nyangka bakal diuji gini kan. Jadi ini yang buletan tempat diskotik, ini yang tengah, ini yang manjang. Ini 4 Pak, saya bilang ini 4. Saya pakai gini jempolnya, ini 4. Yang sana 2. Yang sana, saya mau nyebutin yang sana, udah berhasil kamu. Dia langsung cerita ke atasannya itu Bang. Yang duduk sebelah, yang masih berdiri sebelah saya. Bang, ini kayaknya bagus instingnya. Yang kemarin mah ada ngaku indigo, tapi nggak tepat tuh. Langsung kita usir. Ngomong ke saya gitu. Ngobrol lama kan. Sampai dikasih aqua kita. Minum nih. Mereka kayak yang seneng gitu kan. Minum nih. Aquanya tuh masih disegel, masih baru. Ngobrol-ngobrol lama. Sampai disuruh duduk kita. Itu mereka tuh kalau kita ajak ngobrol sampai 5 jam sampai subuh juga seneng aja. karena nggak tepat gitu. Kalau nggak tepat saya udah diusir. Sebelumnya udah ada yang datang juga diusir. Nggak tepat dia ini perhitungannya mungkin pada saat itu dia lagi ini kali ya, lagi ngeblank, nggak fokus gitu. Ngobrol lama. Mereka tuh bercerita Pak. Itu ada 4 orang yang ngerubungin kita, belum lagi atasannya. Betul. Ngobrol semua. Mereka tuh berbagi pengalaman mistisnya. Jadi salah satu yang penjaga tuh bilang gini, waktu 3 hari sebelum kebakaran di ruang kasir tuh ada ya suara yang nangis. Dia bilang gitu. Kata salah satu penjaga gedung nyamperin saya nih. Ada yang nangis sebelum kebakaran. Terus yang satunya bilang lagi, kemarin saya tidur ya di sini nih. Ada yang getok-getok. Tok gitu. Nggak tahu tuh siapa tuh. Saya lihat cek kagak ada siapa-siapa. Terus ada yang bercerita, ada yang ngelihat kuntilanak, ada yang ngelihat pocong. Di situ tuh
Jadi sebelum kebakaran itu emang udah itu ya, angker. Tanda puyung. Dan ternyata itu kebakaran udah yang ketiga kalinya. Yeah. Dari kerusuhan Mei 98, itu habis tuh mall itu. Jarah. Iya, jarah pembakaran. Yeah. Yang kedua, itu juga kebakar juga. Dan sempat ditutup itu tempat hiburannya. Karena kasus pengedaran ekstasi. Kena peraturan Pergub, sempat ditutup. Kebakaran. Dari kerusuhan Mei 98 dibakar, dibangun lagi. Kebakaran yang kedua tuh bakar, bangun lagi. Ini yang ketiga kebakaran. Makanya kental tuh kejadian mistisnya di situ. Tapi memang area tersebut pusat keramaian ini sih. Pusat-pusat pasar elektronik tuh di sana. Orang tuh banyak yang ke sana gitu. Saya juga sebelum kesini tuh lihat juga sih kayak sekali ya ganjil misteri tentang pemilik ini, kata supranaturalnya tuh yang di ganjil misteri itu, ahli indigonya. Jadi pemilik ini tuh seperti ada perjanjian sekte sama iblis. Waduh. Jadi setiap tahunnya tuh ingin tumbal. Ya Allah. Terus saya kumpulin kan, saya juga kasih masukan kan. Coba abang cek, saya bilang. Saya tuh pakai insting saya agak lama sih ya untuk masuk ke sana tuh kan. Agak berat juga ya, udah banyak puing-puing juga di situ. Coba abang cek lorong 7 sama 8 untuk jenazah yang belum dievakuasi. Mungkin dari pihak gedungnya menyampaikan tuh besok pagi ke tim evakuasi damkar sama polisi. Ngobrol, saya kan udah duduk tuh ya minum. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kan, dari setelah mendengar kisah-kisah mistis mereka gitu. Itu saya ngobrol tuh masih kedengeran suara teriakan, suara tangisan, suara orang ngobrol tuh masih kedengeran. Ini Cynthia, ini saya, ini Cynthia juga masih kedengeran. Ini mereka nih penjaga gedung berdiri 4 orang. Ini satu lagi atasannya gitu. Kita tuh berjajar sama atasannya gitu. Kita tuh sangat dihormati di situ, sangat disukai mereka gitu. Ngobrol-ngobrol, saya memutuskan nih, wah udah mau jam 2. Saya bilang, saya pamit pulang deh. Pak, saya pulang dulu ya. Ya udah. Itu yang saya kaget dari salah satu penjaganya itu, tidak menutup kemungkinan kalian itu menjadi tim investigasi polisi. Waduh. Kaget saya, Pak. Karena perhitungan kalian tuh instingnya tepat. Bener ya. Saya sebut kamu itu insting man. Hah? Jadi saksi, Pak? Bukan saksi, jadi membantu aja gitu, tim evakuasi yang belum terungkap. Bukannya senang kita ya. Panik. Panik, belum pernah begitu kan. Panik kita, pikiran juga gitu, waduh gimana nih. Ya udahlah, kita pulang kan akhirnya kan. Sambil ngobrol, April sama Leni tuh ternyata udah pulang duluan. Udah kelamaan juga, mereka tuh nggak ngobrol, menghindari itu. Kita pulangnya ke motor kan. Tuh di samping gedung tuh ya, masih ada puing-puing tuh. Kayak kayu-kayu yang ada yang gosong-gosong gitu ya. Pulang akhirnya kita. Dalam perjalanan tuh sekitar 2-3 kilo itu bau bangkai lagi sama bau daging kebakar tuh ngikut tuh. Buat di samping motor saya nih. Kecium gak sih bau ini? Iya kecium. Jalan terus ya, kita baca-baca. Merinding juga kita.
Itu udah agak jauh ya. Udah mau ke area mana tuh? Mau kalau kelurus mah ibaratnya udah kesananya tuh udah mau ke Jakarta Timur. Itu kan banyak proyek situ ya. Banyak masih perbaikan jalan. Ini kan banyak pohon-pohon nih. Trotoar gitu. Ada suara ketawa. Dengar nggak suara ketawa ya? Denger. Kita rada dikebutin ya kan. Wah, yaudah deh. Tapi tetap tenang gitu ya. Di proyek sebelah kanan itu jelas banget. Ini demi Allah ya. Minta tolong. Tolong gitu. Laki bu cewek? Kalau yang saya dengar laki, yang didengar Cynthia cewek katanya. Jadi kayak kita beda pandangan gitu. Bisa, iya beda-beda. Tapi memang kalau cowok itu suaranya kayak yang serak banget gitu. Kayak ngarah-ngarah ke rocker cewek gitu. Tolong! Suaranya tepat kayak ada di tempat proyek. Tapi kayak di dalam tanah ya. Dalam tanah. Apa ini tumbal proyek? Saya bilang ya. Yang belum meninggal kan. Biasanya kalau proyek itu suka ditumbalin gitu ya sama karyawan. Apa memang yang dari mall itu ngikutin atau gimana ya? Masih minta tolong. Wah, tetap tambah panik lagi kita Pak. Sambil baca-baca akhirnya sampai rumah kan. Sampai rumah. Itu jadi kisah kebakaran itu jadi awal muasalnya tuh dari lantai 7. Iya. Jadi pada saat itu peredamnya tuh menggunakan bahannya glass wall. Hingga ada daya listrik berarus pendek. Jadi mudah terbakar nih glass wall-nya. Penyebabnya masih belum ketahuan ya apa. Tapi berdasarkan hasil investigasi akhir itu ya, peredamnya itu menggunakan glass wall lantai 7 hingga api itu merambat ke lantai 8, 9. Itu lantai 9 tuh sampai ambruk tuh ke lantai 8. Ya. Banyak yang minta tolong. Itu di lantai 9 orang tuh api udah menjalar tuh. Alhamdulillah tuh yang lantai 9 orang terevakuasi. Selamat itu. Selamat. Lantai 7 sama 8 nih. Banyak ditemuinya tuh ada yang di pintu darurat dengan kondisi nggak utuh. Ada yang udah ketiban-ketiban, kepotong-potong gitu badannya. Ada yang udah jadi debu gitu. Ya Allah. Lantai 8 juga ada, lantai 7 di lorong juga ada. Akhirnya saya makan kan, beli makan gitu, nasi uduk gitu. Berdua sama Cynthia, udah sampai rumah beli makan nasi uduk. Kok enak ya? Saya bilang gitu. Kalau Cynthia juga sama, mual. Itu kita masuk kamar, aneh, kayak bau apa ya? Kayak bau balsem antara minyak telon gitu. Padahal nggak ada yang pakai itu gitu. Iya. Bau ya kayak bau, kok bukan bau gosong tapi baunya kayak gitu gitu. Bau minyak gosok gitu. Iya, minyak gosok. Tapi kok kita kayak yang enak gitu. Saya lihat foto-foto ya. Sambil makan. Pas video nih, saya dengerin kan. Itu ada suara yang terakhir saya menyendiri itu di lorong samping bank. Ada suara cewek lari pakai sepatu high heels. Tak 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 tak. Barusan ada yang teriak ya. Itu jelas banget.
Padahal di situ saya sendiri, nggak ada yang lari, semua cewek-cewek tuh udah misahin diri. Dan Cynthia tuh nggak lari di situ, udah dekat banget sama penjaga gedung. Dia cuma diri doang di sini, ingin ngelindungin saya, ingin poin saya gitu. Kalau misalnya video tuh kan nggak boleh. Dia diem di situ. Kaget ya kan, wah ada suara orang berlari itu ya. Iya. Saya perhatiin lagi nih foto nih ya, foto dari gedung, saya sorot ke bawah basement tuh kayak ada muka cewek, rambutnya panjang kayak ngesot gitu, kayak suster ngesot. Tapi nggak hangus dia, Mas. Mukanya tuh kayak abu-abu gitu sih ininya, tapi matanya tuh udah hitam gitu, mulutnya hitam gitu. Rambutnya masih utuh apa kebakar apa tuh? Rambutnya sih kayak nggak jelas sih, tapi kayak hitam gitu sih. Hitam aja gitu. Iya, tapi kayak debu gitu kali ya. Penampakannya tuh transparan banget. Kayak remang-remang gitu. Iya. Itu saya udah melalui pencahayaan berapa kali ya, pakai edit YouCut, IG. Akhirnya kelihatan lah, lebih sedikitnya tuh kelihatan gitu. Kelihatan di situ. Terus saya coba upload ke TikTok sama ke IG gitu kan. Di situ saya kasih keterangan bahwa di situ saya tuh ikut mendoakan gitu. Kesedihan-kesedihan yang kita alamin ya kita ceritain di situ lah, niatnya begitu kan ya. Itu ternyata di IG sekarang tuh tembus di penonton 1,6 juta. TikToknya tembus di 4,8 juta. Saya nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka ya. Kok sampai sebanyak begini gitu. Soalnya mungkin lagi trending ini Mas, beritanya ini. Di YouTube sih nggak banyak sih, 2,8 ribu gitu. Kita nggak nyangka di situ, itu komen udah banyak banget sih. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ya kita nggak ambil pusing ya. Kita disangka halu lah, disangka settingan lah gitu. Padahal sih sampai kita tuh di postingnya tuh ada kata-kata sumpah demi Allah gitu, suara Haikil itu nyata gitu. Itu saya sampai ngechat si April sama Leni memastikan gitu. Sampai Cynthia aja saya sumpah gitu. Kamu lari nggak? Enggak, demi Allah. Sumpah pocong juga berani, dia bilang gitu. Serem banget. Cynthia kan dikit-dikit sumpah pocong. Sumpah Quran berani saya. Sumpah pancong Mas, enak dimakan. Saya nyoba gitu. Enak lo pancong mah. Dia kan punya nomor April sama Leni. Itu ditanya, nggak ada yang lari Beb, kan antara cewek sama cewek Beb gitu, nggak ada yang lari Beb. Aku kan di situ pakai sendal gunung dan nggak lewat keramik, lewat yang kayak jalan aspal semen gitu. Itu beda banget langkahnya tuh high heels. Kita screenshot chatnya kan. Saya bikin lagi penampakan nama, kalau suara udah kan ditampilin. Penampakan nama saksi high heels. Saya upload di TikTok tuh. Terakhir nyampe di berapa tuh? 6.000 TikTok tuh. Itu besoknya saya main Ghost to Be iseng-iseng. Saya tanya kan, ternyata ada penunggu yang di tempat saya tinggal tuh. Coba kamu cek apakah masih ada jenazah evakuasi korban, saya bilang gitu. Di daerah mall yang kebakaran tersebut. Lama tuh balasnya tuh. Dia menunjukin bahwa saya di sini, dia bilang gitu. Oh ini mah emang yang tinggal di sini, dia bilang. Nama kamu siapa? Dia bilang Saima. Dia katanya gitu, Saima. Dia lama tuh Pak, kayaknya dia kesono dulu deh ya. Ngecek dulu kayaknya. Lama amat ini jawabannya, saya nggak matiin kan. Ada jawaban tuh, harap tunggu.
kamera jangan dimatikan, kamu mundur dulu ke belakang. Saya turutin kan mundur. Dia jawab gini, kondisi sangat sulit, dia bilang gitu. Ada besi, dia bilang gitu. Anehnya tuh sama gitu jawabannya. Ada besi. Saya terluka. Apa dia nanya yang di sana gitu? Terus dia bawa yang di sono ke sini. Saya terluka. Apa ini udah beda lagi gitu ya? Jadi saya ngejelasin kayak rada pusing nih. Goyang nih kepala saya. Saya terluka. Saya terkubur. Kata-kata besi, terkubur, terluka. Dia nyebut juga ada kata-kata suap. Nggak ngerti ya? Suap. Sihir dan suap. Jadi kalau kayak gitu kan nggak pernah detail ya, jadi sepatah dua kata gitu. Cuman clue-cluenya aja sedikit ya. Tinggal kita aja memecahkannya. Betul, di situ. Tinggal kitanya aja yang gimana nih sebenarnya kok bisa nyambung nggak nih? Gitu. Antarkan saya. Saya bilang, ini udah jam 3, nggak mungkin saya anterin kamu. Kamu kan bisa terbang, saya bilang gitu kan. Kamu terbang aja, aku udah ngantuk banget ini, udah jam 3. Saya mau matiin dulu ya kameranya, saya bilang gitu. Tidak tepat, katanya gitu. Saya tidak menyukainya. Dia bilang enggak, saya tidak menyukainya. Saya pikir dia nggak nyukain saya karena saya mau matiin, apa nggak nyukain si Cynthia tuh. Saya nggak ngerti kan, mungkin dia tahu kan saya punya pasangan kan. Udah, kamu pulang aja ya, kamu tinggal terbang ya, assalamualaikum, saya bilang gitu. Saya matiin. Terus saya ternyata dipaksain tidur, nggak bisa tidur tuh Pak sampai subuh. Tadi malam ini ya. Saya bangun lagi kan. Saya ngeliat hasil saya posting gitu ya. Itu kayak ada yang diri giniin rambut saya. Mau megang? Iya. Goyang-goyang rambut saya digini-gini. Saya tahu. Oh ada nih, dari tadi merhatiin dulu nih cewek. Ini kayak cewek nih. Udah tahu sih saya. Di sini kadang-kadang ngeliatin handphone saya kayak gini. Terus saya biarin aja, yang penting saya udah pamit kan ke dia, pulang. Kalau mau jadi teman saya, tapi jadi teman yang baik gitu kalau mau juga. Subuh akhirnya kan, azan subuh. Oke, saya sholat. Udah sholat, matiin handphone, matiin lampu, tidur ya saya. Akhirnya besok pagi tuh sekitar jam 7.57 Cynthia tuh kan buka handphone, dia kan siap-siap mau ke lautan mistis ya. Jam 7.57 tadi barusan tuh ya. Barusan. Siap-siap dia ngasih tahu ke saya. Acara Jigana Rame TV. Nama saya dibawa-bawa di acara itu. IG saya tuh disebut itu, akun Sogegi telah menemukan suara high kills. Ya kita senang juga sih ya. Wah, alhamdulillah masuk berita. Dari Cynthia tuh nginfoin di YouTube. Akhirnya mandi, saya bergegas ke lautan mistis. Langsung hari ini nih, sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah gitu aja Bang ceritanya. Iya. Ya oke, terima kasih. Jadi gini, ini kan kalau menurut Bang Sogi ini kan dari gedung itu sewaktu meliput ya, itu kan abang beserta mbaknya, Cynthia, serta 2 orang cewek tadi kan, itu kan mencium aroma-aroma yang sangat sekali, yang gak enak pokoknya ya. Kemudian masnya juga mendengar suara minta tolong atau yang melambai-lambaikan kan? Ada itu, selalu ada. Oke. Jadi kalau menurut mas sendiri itu arwahnya atau siapa nih mas? Apa jin memang
penunggu tempat itu iseng atau bagaimana kalau menurut pandangan batin Mas Shogi nih? Jadi kan itu kan belum 40 hari ya, baru 7 hari. Jenazahnya ada yang belum terevakuasi, yang ditemuin juga ada yang nggak utuh. Kalau secara pandangan Islam, orang yang udah meninggal itu kan langsung ke alamnya. Betul. Bahkan jika ada orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, itu mati syahid. Itu bisa jadi jin korin atau jin-jin atau iblis yang memanfaatkan keadaan itu. Oke, siap. Yang memang bisa mengecohkan pikiran manusia ya Mas ya? Betul sekali. Terus selama nggak ada mimpi apa gitu Mas? Oh tadi nggak bisa tidur sih ya? Nggak bisa tidur ya? Ini saya tidur jam benar subuh. Subuh ya, langsung berangkat kemari nih ya, ke lautan mistis, Masya Allah. Iya. Ya, terus kalau menurut Masnya itu masih banyak nggak sih yang belum dievakuasi? Kalau berita terakhir tuh yang ditemuin udah 14 ya. 14 ya? 14. Tapi dengar-dengar katanya udah mau dirubuhin gitu. Dirubuhin lagi kan. Kayak dulu-dulu lah gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan sih udah keselamat semua ya. Ya mudah-mudahan udah ketemu semua ya, yang jenazah yang masih tertimbun puing-puing itu kan kasihan kalau keluarganya. Ini sih kecurigaan saya aja sih ya. Mudah-mudahan nggak benar. Masih ada. Itu cuma sekedar sedikit curiga. Potongannya gitu yang belum. Itu susah banget soalnya besi-besi. Soalnya banyak yang jatuh runtuh itu ya. Namanya gedung sebesar itu. Memang kalau dari segi pandangan publik mungkin udah semua. Ya. Tapi kalau secara logika nggak mudah juga sebenarnya. Segampang gitu ya. Tapi kita berdoa aja sih mudah-mudahan tim evakuasi dilancarkan gitu segalanya gitu agar segera tuntas kan kasihan jenazahnya gitu. Betul. Agar cepat dimakamkan gitu. Tapi yang ketemu tuh udah dimasukin di kantong, dibawa ke rumah sakit Polri dan juga udah dibawa ke keluarga masing-masing gitu. Berita terakhir seperti itu sih udah dimakamkan lah. Oke Bang nih, terima kasih banyak udah hadir Bang ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan kita doakan bersama teman-teman ya yang almarhum serta almarhumah yang terjadi korban kebakaran di gedung tersebut ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi cerita pengalaman mistisnya Bang Shogi, beliau yang meliputi suatu gedung yang terbakar ya di wilayah Jakarta. Mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dan orang-orang yang kita cintai dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selalu berlindung pada Allah, selalu berzikir dan ingat kepadanya. Fazkuruni azkurukum. Kalau engkau ingat padaku, kata Allah, aku ingat kepadamu. Insya Allah, kalau kita ingat pada Allah, kita dijauhkan dari mara bahaya lahir maupun batin. Oke, bagi teman-teman yang mau menjadi narasumber seperti Bang Shogi, caranya gampang banget. Langsung aja DM ke Instagram kita, ke lautan.mistis. Atau bisa juga ngechat langsung ke nomor WA kita yang sudah tercantum di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Puji Setio dan Mas Shogi pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.